Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat Kodener semuanya. Kebetulan kita juga udah umumin ya untuk pengumuman pemenangnya, yang menang ada 2 orang. Kenapa saya pilih cuma 2? Karena yang lainnya itu ngasih idenya itu terlalu besar, big banget projectnya. Jadinya kita untuk scale videonya juga makan waktunya lumayan banyak tuh bulanan gitu ya. Jadinya saya memilih untuk yang kira-kira bisa diimplement dalam waktu singkat. Jadi ada terpilih 2, yang satu sobat Lenovo A6000 kalau nggak salah, yang satunya lagi Rizaldo ya. Kalau saya lihat itu, entah saya lihat, iya Rizaldo. Nah jadi ada 2 pemenang ya. Selamat buat yang udah menang dapetin kursus. Jadi ntar kalian bisa join ke grup WA-nya Codeners untuk kursus web design nantinya ya. Nah, sekarang kita mau coba buat toko online simple tapi kita nggak pakai gulp ya. Kita coba caranya tinggal buat folder kosong gini aja nih. Nah, saya coba masukin sini Visual Studio Code. Nah, kita nggak pakai gulp sama sekali, cuma kita pakai HTML preview. Nah, lihatnya dari mana? Kalian tinggal cari extension aja, ketikin HTML preview. Kayak gini ya. Nah, cari yang Thomas Hackun Townsend. Oke. Nah, sekarang kalian tinggal buat file HTML-nya, index.html. Oke, nah kemudian kalian buat folder CSS. Kalian buat folder lagi images. Oke, imagesnya itu setara dengan CSS ya. Images. Nah, sekarang kita pengen coba buat struktur dasar HTML-nya dulu. Caranya HTML -2 5. Tekan enter aja. Nah, sekarang kita tinggal preview, caranya gampang, tinggal open preview to the site. Jadi kayak gini ntar ya. Nah, ini nggak terlalu kelihatan banget, tapi ntar kalau kita udah set CSS-nya dia pasti bakal kelihatan. Oke, cara lainnya buat buka filenya kita buka Google Chrome dulu. Ini ya Google Chrome. Nah, terus kita coba drag and drop ke browser. Nah, jadi ntar dia bakal kayak gini. Terserah kalian mau enaknya kayak gimana. Kalau saya lebih enak sebenarnya nggak pakai HTML preview ini karena saya takutnya miss, ada beberapa yang miss gitu ya. Jadi saya kayak gini aja ya. Nah, misalkan saya ganti jadi toko online simplifier. Save. Nah, saya reload. Jadi reloadnya manual ya. Nah, sekarang saya buat file CSS-nya. New file style .css. Nah, terus saya coba embed. Cara embednya gampang banget. Tinggal link. Terus cari CSS. Link .2 CSS. Nah, terus di sini tinggal ganti nih. Nah, karena dia ada di folder CSS, jadi saya langsung akses saja folder CSS-nya. Style.css. Sekarang saya akan coba tes body. Oke. Nah, di sini saya akan coba background ya, set background red. Nah, kalau misalkan nggak tampil kayak gini, berarti ada yang error tuh sama instalan Visual Studio Code kalian. Bisa jadi korup. Nah, kalau saya reload nih, dia bakal kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang ini udah works. Ini saya coba ganti aja jadi F5. Warnanya putih sedikit abu-abu ya, kayak gini. Nah, kemudian saya akan coba buat simplifiernya, tokennya simple aja. Simple banget. Nah, karena saya cuma punya waktu 30 menit, tapi saya pengen ngasih tutorial. Saya akan mencari ebook cover. Nah, ebook cover ya. Ebook covernya ini apapun gitu ya. Ebook cover. Nah, ini yang nanti bakal saya jadiin buat barang jualannya gitu ya. Misalkan contoh yang ini ya, saya akan coba save image as. Saya langsung masukin ke Codeners, kode, terus cari toko online, images. Nah, di sini saya akan kasih 1 misalkan. Oke. Nah, jadi kita akan jual buku. Nah, di sini saya akan coba buat wrapper simple aja. Saya akan coba buat box deh ya. Nah, jadi ini satu halaman yang nanti kalau misalkan kalian sering lihat nih ya, kalau misalkan kalian datang ke website afiliasi itu biasanya datang satu halaman terus ada kopi-kopinya itu yang menarik.
Nah, kita akan coba buat yang seperti itu ya. Itu simpel banget sebenarnya, cuma 30 menit pun jadi. Nah, kita coba buat ya untuk yang boxnya. Boxnya ini saya ingin dia itu max width-nya itu nggak terlalu panjang. Dia cuma 1000 pixel aja. Karena umumnya killer microsite itu dia sedikit banget ininya. Saya kasih paddingnya misalkan 20 pixel. Oke. Nah, terus kita coba lihat dan kita coba kasih dia margin ya. Oke, paddingnya nggak usah deh, paddingnya nggak usah. Marginnya 0 auto. Oke, nah terus di sini kita pengen coba masukin si IMG-nya. IMG kita coba masukin images 1 titik. Oke, images 1 titik PNG. Nah, harusnya dia masuk ya gambarnya ke sini. Nah, kita coba reload. Nah, jadi kita pas masuk ke halaman ini kita akan jualan buku ini. Nah, di sini saya pengen untuk imagesnya IMG. Jadi kita titik box. Kalau kita nggak pakai SAS itu kita harus ketik manual ya. IMG. Nah, width-nya itu kita set 100% misalkan. Nah, jadi ntar bakal kayak gini. Kita coba cek dia bakal kayak gini. Nah, kadang ada toko online tuh yang simpel banget kayak gini, tapi dia ngasilin duit gitu karena kopinya bagus. Sekali lagi karena kopinya bagus. Misalkan contoh ya, contoh ini kita coba buat killer site, simple aja killer site-nya. Biasanya tuh killer site itu kopinya itu menarik-menarik gitu ya, kopinya itu menarik-menarik, dan biasanya kopinya itu nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Misalkan dengan belajar 1 jam, Anda bisa hasilkan $1000 misalkan per bulan. Mungkin nggak? Saya coba reload ya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini masih jelek karena belum kita set ya. Belum kita set teksnya. Nah, sekarang saya akan coba ambil font ya. Google Font. Saya akan ambil Google Font. Biasanya tuh yang gede-gede dia mintanya. Misalkan Bangers ini deh. Kita coba ambil Bangers ya. Kita select di style. Kita coba ambil. Biasanya dia tuh fontnya juga nyeleneh-nyeleneh. Tapi sering dipakai orang gitu ya. Nah, misalkan kita coba titik box A1. Nah, kita masukin. Jadi ntar dia bakal kayak gini. Reload. Nah, dia bakal kayak gini. Dengan belajar 1 jam per hari misalkan. 1 jam per hari. Anda bisa menghasilkan $1000 per bulan. Nah, di sini misalkan saya coba text align center. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, dia bakal kayak gini. Nah, biasanya yang lebih nyelenehnya lagi juga dia bakal ngasihin kayak markup ya. Kalau kita bilang itu markup. Marker lah istilahnya. Nah, cara buat marker di HTML tuh kayak gimana? Mungkin kalau misalnya kita belajar tentang formatting itu ada ya. Namanya bisa pakai mark. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai mark nih, tag mark namanya. Nah, kayak gini ya. Kita kasih mark gini ya. Tag mark. Nah, kita coba masukin dia. Kita coba reload ya. Nah, jadi ntar dia bakal kayak gini nih, gitu. Nah, biasanya untuk web-web dengan killer copywriting kayak gini, nah itu biasanya emang nyeleneh-nyeleneh nih, gitu. Kita coba lihat ya, killer site gitu ya. Killer site. Di sini nggak ada ya. Biasanya tuh dia bentukannya tuh isinya tuh konten semua ya. Isinya konten semua.
Kalau dulu tuh yang paling terkenal banget tuh kalau misalnya kalian kenal formula bisnis. Nah, itu biasanya kayak gini-gini nih tulisannya gitu. Nah, terus dengan teksnya tuh yang agak nyeleneh gitu ya. Nah, di sini saya coba P lorem ipsum ya. Saya coba pakai lorem ipsum aja. Reload. Nah, nanti ininya kita coba pakai font yang lain. Saya akan coba pakai font misalkan Roboto aja. Roboto, saya akan coba select untuk yang like, reguler, terus sama yang bold. Oke. Nah, di sininya kita akan coba remove. Kita embed yang Roboto aja. Nah, di sini kita coba masukin ya. Kita coba masukin dia di sini. Terus kita coba masukin dia di body ya. Kita coba masukin dia di body. Karena saya pengen defaultnya itu Roboto. Jadi nanti kalau kita reload, nah dia bakal kayak gini. Nah, tinggal kita kasihin line height 30 pixel. Nah, dia bakal kayak gini nih. Line height 30 pixel. Dan biasanya ukuran font size-nya juga gede-gede. Font size-nya misalkan dia 16 gitu ya. Kita coba reload. Atau 18. Karena target pasarnya mereka itu lebih cenderung bukan orang yang baru ini ya, baru lulus gitu. Target mereka itu lebih ke orang-orang yang memang udah punya duit. Nah, misalkan kita set dia 800 aja. Biasanya harusnya ada ya killer site. Namanya tuh killer site kalau nggak salah ya. Killer site. Copy site. Nah, dia tuh biasanya ini. Kita coba lihat ya. Bentukannya tuh yang kayak gini-gini nih. Kalau misalnya kalian lihat ya, yang kayak gini gitu biasanya. Namanya itu, nah yang kayak gini-gini gitu. Dia lebih ke teks semua ya. Lebih ke teks. Jadi dia isinya biasanya jualan buku. Atau biasanya tuh produk-produknya itu produk-produk yang killer site, misalkan workout gitu ya. Produk-produk kesehatan biasanya. Nah, kalau kita lihat tuh dia tuh ada ininya. Biasanya kalau misalkan kalian cari di biasanya di apa namanya websitenya saya lupa. Clickbank. Nah, kalau kalian cari di Clickbank itu kan ada banyak banget tuh website-website yang kayak gitu. Dan banyak juga website kayak gini tuh yang minta dibuatin gitu ya. Nah, jadi sekalian aja saya buatin gitu ya. Tutorialnya buat kalian. Nah, di sini misalkan font weight-nya ini 400 gitu ya. Kita pengen dia yang oke, bukan yang di sininya, bukan di H1-nya tapi di bodinya. 300 misalkan. Nah, jadi dia kayak gini biasanya. Dengan teks yang halus-halus tapi dia itu bentukannya tuh gede-gede teksnya. Nah, biasanya langsung ada buttonnya juga. Biasanya langsung ada buttonnya. Nah, buttonnya kayak gimana sih? Buttonnya tuh biasanya gede. Jadi ukuran buttonnya tuh biasanya gede. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini itu kita misalkan kasih P supaya ada space-nya A. Nah, di sini kita misalkan kasih daftar sekarang. Nah, daftar sekarang ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini di tengah-tengah biasanya. Kita lihat ya, dia di tengah-tengah. Nah, misalnya kita lihat nih, titik box P A kayak gini ya. P-nya di dalam A-nya di dalam P. Nah, di sini kita akan coba buat background. Backgroundnya biasanya dia juga nyeleneh juga, red misalkan. Colornya itu warnanya putih. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk mulai menggunakan inspect element. Inspect. Oke. Nah, sekarang kalian bisa mulai ngedesain ya. Dengan menggunakan inspect, kita coba buat dia di sebelah kiri. Nah, di sini saya akan coba tambahin nih. Padding misalkan 20 pixel supaya kelihatan gede gitu ya.
20 pixel, 40 pixel. Nah, biasanya font size-nya juga gede dia. Font size-nya misalkan 20 pixel. Kayak gitu ya. Nah, terus text decoration-nya kita set 0. None. Oke. Nah, kita kasih border radius. Radius misalkan 10 pixel. Nah, ini yang biasanya saya lakukan di kantor ya. Kalau misalkan kita lagi koreksi tim. Nah, biasanya kita kayak gini gitu, kita koreksi. Nah, terus margin top 20 pixel misalkan. Nah, ini belum berfungsi karena dia belum di display inline block. Nah, jadi ntar dia bakal kayak gini. Oke. Nah, terus biasanya text align-nya center. Nah, text align-nya center dia nggak bakal jalan. Kenapa? Karena kita nggak ngesetnya di P. Jadi harus di set di P ya. Nah, supaya dia cuma kelas yang itu doang yang bergerak, jadi ini kita kasih kelas nanti ya. Ini saya pindahin dulu ya. Saya pindahin dulu ke CSS. Saya copy. Saya pindahin ke CSS. Jadi cara pakainya begitu ya. Kalau kalian mau pakai desain, pakai inspect element. Nah, terus untuk yang P-nya ini saya akan coba kasih kelas. Kelas, misalkan button. Kayak gini ya. Kelas button. Nah, jadi kalau misalkan P-nya button, kita buat di sini ya. P titik button text align center. Oke, jadi ntar bakal kayak gini. Nah, kalian mungkin sering lihat nih website yang kayak gini gitu. Kalau misalkan kalian lihat tuh ada banyak banget. Nah, biasanya tuh ini jual-jualan obat herbal. Oke, kita cari ya obat herbal ya. Obat herbal. Biasanya tuh obat-obat herbal tuh biasanya menggunakan killer site yang seperti itu ya. Oke, make killer site. Dulu ada yang buat khusus ya. Sekarang udah enggak gitu. Saya masih penasaran aja sih gitu dengan killer site yang ada itu sekarang udah kayak gimana gitu ya. Dan nggak ada contohnya juga. Nah, kalau dulu tuh ada banyak banget. Jadi kayak si killer site ini dia cuma satu halaman doang, tapi dia benar-benar ngajak orang dan orang itu terpengaruh gitu ya. Kalau dulu tuh yang memulai itu kayak formula bisnis uang panas. Nah, dulu buatannya kayak gitu. Jadi banyak orang juga yang ketipu gitu ya. Nah, kita kalau bisa jangan gunain itu buat nipu, tapi kita benar-benar pakai ini buat jualan kita ya, yang jujur ya. Oke. Nah, ini biasanya ada produk, terus ada teks kayak gini, ada daftar. Nah, supaya ini kelihatan lebih bagus lagi. Nah, biasanya saya akan mengakali kayak gini. Saya akan kasih border bottom. Besarannya misalkan 5 pixel solid. Oke, 5 pixel solid. Dan kalian bisa lihat perubahannya ya. Ini kalau saya nggak pakai gulp sama sekali. Jadi saya benar-benar coding di inspect element misalnya. Nah, di sini saya coba pakai red dulu ya. Saya pakai red dulu. Nah, kemudian saya coba pilih warnanya. Nah, kalian bisa lihat udah mulai ada efek seperti 3 dimensi ya. Jadi kayak gini. Dan ini nggak perlu pakai Photoshop. Jadi tinggal kayak gini aja buatnya. Nah, kita tinggal copy bagian ininya. Kita tinggal pindahin ke sini. Oke. Nah, jadi nanti dia bakal kayak gini. Nah, daftar sekarang ini biasanya dilarinya kemana gitu. Biasanya tuh dia dilarinya ke WA atau buat satu halaman lagi buat daftar misalkan. Pakai form, pakai formulir kayak gitu ya. Nah, jadi ini simpel banget nih. Ini simpel banget dan ini bisa kalian lakuin. Biasanya saya nggak tahu apakah formula bisnis masih ada apa enggak. Kalau dulu tuh ini paling banyak oke, udah nggak dipakai lagi ternyata ya. Dulu ada formula bisnis ya, Joko Susilo. Nah, ini dia. Nah, itu websitenya itu seperti itu gitu. Nah, website itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia isinya cuma teks aja kayak gini ya. Jika Anda bisa mengetik dan bahasanya itu emang benar-benar mantap ya.
Bahasanya itu bahasa marketingnya itu mantap banget buat menipu orang gitu ya. Nah, jadi kita bisa kalau misalnya kita mau buat website untuk jualan, sebenarnya yang paling penting bukan cuma desainnya, tapi kalian juga bisa buat copy-nya itu menarik ya. Jadi nanti hasilnya bisa lebih bagus. Nah, misalkan seperti ini nih, gitu ya. Terus kalian mau nampilin apa lagi? Kalian mau nampilin foto kalian misalkan. Itu bisa juga di bawahnya gitu ya. Nah, ini saya buat simple aja. Jadi cuma simple kayak gini. Kalau kalian bisa kulak-kulik di kopinya dan kalian bisa nampilin buat buku yang benar-benar dibutuhin orang, pasti banyak yang beli. Saya yakin pasti banyak yang beli. Gitu ya. Karena yang dicari orang itu informasi, bukan cuma bentukan websitenya. Dan itu juga akan saya bahas di nanti pembuatan website kita nanti di kursus web design ya. Jadi yang di kursus web design nanti kita bukan cuma ngebahas gimana cara ngedesain website yang bagus, tapi kita juga ngebahas secara fungsionalnya kayak gimana. Oke, ini supaya tanggung ya, supaya dia kelihatan lebih bagus lagi, saya akan coba kasih pad marginnya itu kita coba kasih ya, atas bawahnya 5%, supaya dia kelihatan ada space. Jadi kalau kita lihat kayak gini, nah dia ada space. Oke ya. Dan biasanya untuk killer site ini, karena dia memang tujuannya buat orang supaya fokus ya, jadinya dia cuma satu halaman ngebahas tentang fitur-fitur yang ada di e-booknya aja gitu ya, kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa buat kayak gini. Nah, untuk ngebuat checklistnya juga kan biasanya ada checklistnya setahu saya. Contoh kayak gini gitu ya, ada kayak gininya biasanya, atau ada kayak gininya tuh. Nah, untuk kiri kanannya itu kita belajar pakai float ya. Kita belajar pakai float. Nah, jadi ntar kalau misalkan saya coba contohin deh ya, mumpung masih ada waktu sekitar 10 menitan. Nah, jadi di bawahnya ini saya akan coba kasih satu buah div ya. Satu buah div sebelum button. Di sini tepatnya. Saya akan coba kasih satu buah div dengan kelas misalkan ebook gini ya. Nah, ini sih di sini kita bisa ngakalin pakai float ya. Di sini misalkan ebook image. Nah, terus di sininya kita ngakalin ebook dex misalkan. Kayak gini ya. Dex. Nah, jadi kayak gini. Nah, kita coba tambahin ya. Kita coba tambahin ebooknya. Ebooknya kayak gimana? Ebooknya kita cari ebook. Oke, kita cari ebook. Ebook cover biasanya. Cover white, misalnya seperti ini ya. Ebook cover white. Nah, jadi ada ebook covernya kayak gini nih biasanya dia bentukannya. Misalkan kita mau pilih yang mana gitu ya ebooknya. Kita tinggal buat aja. Dan ini udah ada biasanya template-nya di Photoshop gitu ya. Jadi kalian tinggal download aja. Nanti bentukannya kayak gini nih. Nanti kalian bisa pakai untuk di produk kalian gitu ya. Saya mau coba cari dulu yang kira-kira bagus untuk ditampilin di website kita. Bentukannya mungkin saya coba ambil yang mana yang kira-kira bagus ya. Intinya buat kiri kanan aja sih sebenarnya. Oke, misalkan ini ya. Kita coba ambil, kita coba save image as, kita taruh di 2 misalkan. Nah, sekarang kita balik ke toko online dan di sini saya akan coba kasih img terus images 2. Nah, terus untuk dex-nya itu kita kasih lorem ipsum aja ya. P lorem ipsum. Nah, jadi sekarang udah mulai kebayang kalian. Nah, ini kayak gini. Nah, misalkan kalian mau coba kiri kanan ya, kiri kanan. Nah, jadi tinggal dikasih float aja. Ebooknya itu kita set dulu. Di sini ya. Ebook
Nah, ebook ini kita set overflow hidden. Kenapa overflow hidden? Supaya nanti web kalian itu nggak overflow. Jadi nggak patah-patah ya. Ebook di sini ebook image. Kita coba lihat ya, ebook image bukan ebook image. Oke. Nah, ini kita coba float left. Terus ada satu lagi titik ebook dex. Ini kita coba float right. Nah, oh iya, kasihkan ngoding. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Caranya gampang. Tinggal klik button subscribe. Terus jangan lupa klik loncengnya ya. Terus jangan lupa juga untuk gabung ke Telegram Codener supaya kalian dapat file source-nya. Oke. Nah, nanti bentukannya akan kayak gini nih. Kalau kita reload, nah dia nggak berubah. Kenapa? Karena kita belum ngeset width-nya. Kita coba set width-nya untuk masing-masing ya. Width-nya misalkan untuk ebooknya itu cuma 40%. Untuk teksnya itu width-nya itu kita set 50% misalkan, 55% deh. Nah, jadi nanti bakal kayak gini. Nah, udah kelihatan? Udah mulai kelihatan sekarang. Nah, kalian tinggal ganti aja nih. Ebook covernya misalkan PNG gitu. Ebook PNG. Jadi supaya kelihatannya bagus ya. Dia nggak kayak tadi, tapi dia benar-benar kayak ebook beneran gitu ya. Kita cari yang ini deh. Misalkan kita copy. Kita coba open dulu ya. Oh, di sini ebook ini nggak benar-benar ini ya, nggak benar-benar apa namanya. Kita cari studi kasus 15 juta toko online gitu ya. Nah, ini kita coba save image as. Kita coba 2 save. Kita coba masukin ya ke sini ya. 2.png. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalian balik, nah dia bakal jadi kayak gini. Gitu ya. Nah, jadi udah pas banget nih 30 menit. Nah, jadi ini tinggal kalian racik-racik aja teksnya. Nanti kalian tinggal klik daftar sekarang, itu bisa dibuat satu halaman, misalkan hubungi WA kami. Hubungi. Nah, ini sebenarnya udah bisa jualan nih kalian kayak gini gitu. Jadi nggak perlu website yang bagus-bagus amat pun. Kalau konten kalian itu memang mumpuni gitu ya, bagus, biasanya tuh orang pasti beli gitu. Dan biasanya ini dipakai buat produk-produk kesehatan, kayak produk herbal biasanya. Produk jantung herbal misalkan. Nah, biasanya tuh ada website tuh yang tipe-tipenya tuh begitu. Nah, contoh kayak gini. Nah, ini kan cuma teks doang sebenarnya. Kalau kalian lihat ya. Nah, teks dengan testimoni meyakinkan sehingga orang pada beli gitu. Dan ini cuma satu halaman doang nih. Kalau misalkan kalian lihat, ini cuma satu halaman doang. Terus ke bawah dia cuma cerita. Dan baru di sini ada formnya. Dan untuk buat formnya ini saya akan coba jelaskan nanti di kursus web design. Nah, ini akan ada materi bonusnya, yaitu kita akan coba buat form pakai PHP nantinya, atau ada embedding juga. Jadi nanti kalian bisa buat form untuk kontak gitu ya. Nah, jadi ini buat nge-cater atau buat nanganin website yang kayak gini nih. Dan ini banyak pasti pembelinya gitu. Ini banyak pembelinya karena jujur aja website itu bukan cuma manis bentuknya, ya, tapi website juga harus benar-benar dia bisa memberikan informasi yang kita inginkan gitu. Nah, ini cuma kayak gini, ini cuma satu halaman doang. Tapi saya yakin banyak yang beli gitu karena pangsa pasar gede itu orang tua yang benar-benar emang ngebutuhin informasi. Dan kalau kalian ngebuatnya bagus seperti ini, saya yakin produk kalian pasti laku gitu ya. Jadi bisa kebayang ya, bagi kalian yang sekarang punya produk herbal, mungkin bagi yang jualan Klinos misalkan punyanya Mas Arli Kurnia, nah bisa juga pakai ini, tinggal dibuat aja. Oke. Thank you banget buat kalian yang udah gabung. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk klik loncengnya. Kalau kalian bingung tinggalin komentarnya aja.
Bagi yang suka bisa di-like langsung. Untuk ngebantu video ini ada di channel teratas ya. Di rutan teratas kita kalian mencari tentang pembuatan toko online. Nah, gitu. Oke, thank you banget. Saya Wirsa Putra undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.